Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tema 2 ya. Pada pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6 yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat menentukan informasi tentang organ-organ pernafasan hewan. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan organ-organ pernafasan pada manusia. 3. Siswa dapat menjelaskan perbedaan tangga mayor dan minor. 4. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berikut adalah sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Yang kedua adalah alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui paru-paru kecil di permukaan tubuh. Serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Berikutnya adalah alat dan sistem pernafasan pada ikan atau fish chest. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Berikutnya adalah alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Berikutnya adalah alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular,
kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya, alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kegunaannya untuk apa kantong udara burung? Yaitu sebagai tempat menyimpan udara. Berikutnya adalah alat dan sistem pernafasan pada manusia. Mamalia adalah alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Sistem pernafasan pada manusia. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Berikutnya adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pernafasan pada bagian belakang. Berikutnya, laring. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Berikutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Berikutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Berikutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Berikutnya adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah.
alveolus seperti buah anggur. Perbedaan tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak, yaitu jarak 1, jarak setengah, jarak 1, jarak 1, jarak 1, dan jarak setengah. Contoh tangga nada A mayor adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Bersifat riang, gembira, bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do dan memiliki pola interval 1, 1, 1, 1, 1, 1,1,1,1,1. Nah, tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh 8 not. Interval antara not yang berurutan dalam tangga nada minor atau asli adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sebagai contoh, tangga nada A minor adalah A, B, C, D, E, F, G, A. Ciri-ciri tangga nada minor bersifat sedih, kurang bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A dan mempunyai pola interval 1, 1, 1, 1, 1,1. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Tinggal bersama dalam masyarakat sangat penting karena Allah SWT menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain, sejak dalam kandungan sampai mati. Setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kalian akan bahagia jika kalian bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Jenis usaha ekonomi masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Berikutnya adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contohnya adalah perikanan, sebagai usaha perikanan. Kemudian adalah pertambangan, dilihat dari kondisi geologisnya. Wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Kemudian kehutanan dan perindustrian
Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, berikutnya jenis usaha di bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh, usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata, flora, fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Menyediakan jasa pemandu wisata atau tour guide. Menyediakan jasa pariwisata dan transportasi, tour dan travel. Pada pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan hewan. 2. Siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernafasan pada manusia. 3. Siswa mampu menjelaskan perbedaan tangga mayor dan minor. 4. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bunga melati warnanya putih, banyak tumbuh di sekitar hutan. Jika ingin udara bersih, buang sampah jangan sembarangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.